Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Adimiharta dengan NIM 11920600097 dari kelas 5C Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah praktikum yakni tentang refleks tendon pada manusia sebagai pemenuhan salah satu tugas praktikum fisiologi hewan yang diampu oleh Ibu Hajah Astriyanti Mas'ud SSI MPD dan asisten praktikum Teh Diva Nurwulandari. Landasan teori yang digunakan, sistem saraf merupakan serangkaian mekanisme kerja yang kompleks dan berkesinambungan yang bertugas mempertahankan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Sel fungsional yang bekerja pada sistem saraf adalah neuron atau sel saraf. Gerak refleks adalah gerak yang dihasilkan oleh jalur saraf yang paling sederhana. Jalur saraf ini dibentuk oleh sekuen neuron sensor, interneuron, dan neuron motor yang mengalir impuls saraf untuk tipe refleks tertentu. Gerak refleks yang paling sederhana hanya memerlukan dua tipe sel saraf, yaitu neuron sensor dan neuron motor. Gerak refleks disebabkan oleh rangsangan tertentu yang biasanya mengejutkan dan menyakitkan. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Wulan Anggraini pada tahun 2017 halaman 80 bahwa gerak refleks terjadi apabila rangsangan yang diterima oleh saraf sensori langsung disampaikan oleh neuron perantara. Gerak pada umumnya terjadi secara sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa disadari, yaitu gerak refleks. Nah, impuls pada gerakan sadar melalui jalan panjang, yaitu dari reseptor ke saraf sensori dibawa ke otak untuk selanjutnya diolah oleh otak. Kemudian hasil olahan ke otak tersebut berupa tanggapan yang dibawa ke saraf motor sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh afektor. Selanjutnya, sedangkan gerak refleks berjalan sangat cepat dan tanggapan terjadi secara otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak. Gerak refleks yang paling sederhana memerlukan dua tipe saraf, yaitu neuron sensorik dan neuron motorik. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa gerak refleks bekerja bukanlah di bawah kesadaran dan kemauan seseorang. Pada gerak refleks, impuls melalui jalur pendek atau jalan pintas, yaitu dimulai dari reseptor penerima rangsang, kemudian diteruskan oleh saraf sensori ke saraf pusat, diterima oleh sel saraf penghubung, tanpa diolah oleh otak, langsung dikirim tanggapan ke saraf motor untuk disampaikan ke efektor, yaitu otot atau kelenjar jalan pintas ini disebut lengkung refleks, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Wilarso Djoko pada tahun 2001. Kemudian tujuan praktikum kali ini adalah untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Pada praktikum kali ini, alat yang digunakan terdiri dari handphone, benda berat bisa menyesuaikan, senter, dan kursi. Adapun bahannya, mata praktikan sendiri, lutut praktikan sendiri, mulut praktikan sendiri, telapak kaki praktikan sendiri, dan telapak tangan praktikan sendiri. Refleks yang pertama yakni pada pupil menutup mata selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Selanjutnya, refleks pada pupil dengan tiba-tiba, yakni perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika disinari cahaya. Amati respon yang terjadi. Selanjutnya, refleks akomodasi pandang, yakni dihadapkan mata pada benda dekat dan jauh. Kemudian, refleks menelan. Menelan air saliva, kemudian meminum air, dan ulangi hal yang sama, yakni menelan saliva. Selanjutnya, refleks lapak tangan yang dijatuhi oleh benda. Amati perubahan respon yang terjadi. Selanjutnya ada refleks patella dengan menduduki kursi, kaki menggantung, tekuklah patella dan ulangi 1 kali. Selanjutnya, refleks pada kaki, gelitiki telapak kaki, perhatikan refleks yang terjadi. Kemudian refleks bersin, mengamati aksi yang terjadi pada kelopak mata, bahu, leher, dan pada hasil pengamatan di sini terdapat tabel gerak refleks dan respon tubuh yang dihasilkan. Dapat disimak penjelasannya. Pada pembahasan yang pertama, yakni refleks pada pupil, cahaya yang cukup terang, pelaku melihat suatu objek yang kira-kira berjarak 3 meter, diameter pupil menyempit lalu perlahan kembali normal. Sesuai dengan pendapat menurut Febrisa pada tahun 2012, pupil mata akan melebar jika kondisi ruangan yang gelap dan akan menyempit bila kondisi ruangan terang. Lebar pupil dipengaruhi oleh iris di sekelilingnya. Iris berfungsi sebagai diafragma. Nah, iris inilah yang
terlihat sebagai bagian berwarna pada mata. Pengamatan yang kedua, refleks pada pupil dengan tiba-tiba. Iris terutama berfungsi untuk meningkatkan jumlah cahaya yang memasuki mata selama keadaan gelap dan menurunkan cahaya yang memasuki mata dalam keadaan terang. Bila cahaya disinari pada mata, pupil mengecil, suatu reaksi yang dinamakan refleks reaksi cahaya pupil. Fungsi refleks cahaya adalah untuk membantu mata mengadakan adaptasi dengan cepat terhadap perubahan keadaan cahaya, sesuai dengan yang dikatakan oleh Fritz Hollwich pada tahun 1972 bahwa penerangan yang memadai bisa mencegah terjadinya kelelahan mata dan mempertinggi kecepatan dan efisiensi membaca, sedangkan penerangan yang kurang menimbulkan kelelahan pada mata. Pembahasan selanjutnya pada refleks akomodasi pandang. Ketika pelaku memusatkan pandangannya pada suatu objek yang jauh, kedua bola mata tepat di tengah. Kemudian ketika pelaku mengalihkan pandangan pada objek di dekat mata, posisi kedua bola matanya bergerak sedikit ke arah medial, sesuai dengan pendapat Fabrica pada tahun 2012, menyatakan bahwa mata dalam keadaan istirahat memiliki fokus pada jarak yang tak terhingga. Ketika seseorang melihat benda dari jarak dekat dengan refleks konvergensi akomodasi, yaitu mata berkonvergensi, pupil menjadi konstruksi, mata memfokuskan pada objek. Selanjutnya, refleks menelan. Dari data yang sudah diamati, dapat disimpulkan bahwa menelan air lebih mudah daripada menelan ludah. Menurut Rungoilo pada tahun 2011 berpendapat bahwa perbedaan antara menelan ludah dengan menelan air berkenaan dengan produksi saliva yang secara tidak sadar, di mana menurunnya sekresi ludah atau saliva diatur oleh saraf autonom, tepatnya saraf simpatik, sedangkan menelan air lebih mudah karena tidak dipengaruhi oleh kerja saraf autonom, tetapi merupakan gerakan sadar, sehingga menelan saliva setelah meminum air menjadi lebih mudah. Pembahasan selanjutnya pada refleks telapak tangan. Saat dijatuhi benda berat, maka secara tidak sadar reaksi tangan menghindar. Sel-sel reseptor di permukaan kulit mendeteksi adanya perubahan atau diterjemahkan sebagai stimulus. Nah, stimulus tersebut diterima sebagai sinyal listrik oleh saraf sensorik. Kemudian saraf sensorik akan mentransmisikan sinyal listrik ke sistem saraf pusat, baik itu sumsum tulang belakang ataupun otak. Melalui saraf penghubung yang berada di sumsum tulang belakang, respon terhadap stimulus yang didapatkan langsung ditransfer ke motorik tanpa menunggu hasil pemrosesan dari otak. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ratmana pada tahun 2006 bahwa sinyal respon tersebut dibawa oleh saraf motorik menuju efektor organ. Pada kasus ini, efektor organ berupa jaringan otot yang sama, sehingga otot tersebut bergerak cepat menjauhi benda yang kita sentuh. Kemudian selanjutnya refleks patella. Pada percobaan refleks patella yang dilakukan dengan cara memukul ligamentum patella memberikan respon berupa gerak refleks pada kaki, lutut bergoyang ke depan, yang merupakan refleks stretch. Hal ini disebabkan karena adanya kerja dari muskulus quadriceps femoris yang menyampaikan impuls sensori ke chorda spinalis dan menghasilkan impuls berupa kontraksi otot. Sesuai dengan pendapat Burhan pada tahun 2009 menyatakan bahwa refleks patella ini termasuk refleks monosimpatik yang hanya melibatkan satu sinaps saja. Pada pembahasan yang selanjutnya, refleks pada kaki menjadi titik geli yang paling umum karena memiliki saraf yang lebih peka. Akibatnya, ujung saraf ini akan menerima kadar geli yang lebih banyak daripada bagian tubuh lainnya. Selain itu, telapak kaki juga memiliki tulang yang lebih ramping daripada tulang lainnya. Hal ini membuat tulang tidak bisa memberikan perlindungan pada telapak kaki sehingga akan terasa lebih geli saat digelitiki. Selain itu, saraf reseptor yang berada di dekat permukaan kulit juga akan membuat bagian tubuh itu menjadi lebih sensitif. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ika Puspita pada tahun 2009 di halaman 209 bahwa gerak refleks disebabkan oleh rangsangan tertentu dan biasanya mengejutkan atau menyakitkan. Selanjutnya ada refleks bersin, merupakan suatu respon pertahanan terhadap rangsangan benda asing pada saluran nafas atas dapat berupa refleks bersin. Kavitas nasal menjadi tempat awal terjadinya mekanisme refleks bersin dan juga sebagai port of the entry dari benda asing. Sensitasi rangsangan dapat bergerak lebih pada seseorang yang mengalami penyakit alergi. Rangsangan berupa debu rumah, serbuk sari, kemudian spora jamur yang terhirup. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Anggraini Janar pada tahun 2017 di halaman 79 bahwa refleks bersin menimbulkan peningkatan tekanan intrapulmonal, melibatkan beberapa otot pernapasan sehingga mengalami peningkatan tekanan intratorakal. Nah, berdasarkan hasil praktikum yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gerak refleks ialah gerakan spontan yang tidak melibatkan kerja otak. Gerak refleks dilakukan tanpa kesadaran. Mekanisme gerak refleks berlangsung secara spontan di bawah kontrol medula spinalis, yakni terdiri dari rangsang reseptor, neuron sensorik, interneuron medula spinalis, interneuron, neuron motorik, efektor, dan gerakan. Impuls dari neuron motorik langsung menuju efektor di luar kontrol otak. Adapun sumber rujukan yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Demikian video yang dapat saya sajikan, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.